Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini semuanya sehat dan tetap semangat ya. Baik anak soleh-soleha, kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita di pembelajaran 3 halaman 71. Silahkan kalian buka bukunya ya. Oke, udah jelaskan. Hari Sabtu pagi, Raya ikut membantu ayah membersihkan selokan dalam kegiatan kerja bakti. Warga di lingkungan rumah Raya sedang bekerja membersihkan lingkungan dari sampah dan membuat tempat sampah baru untuk warga. Raya senang ikut serta dalam kegiatan itu. Berikut ini cerita tentang kegiatan warga di lingkungan rumah Raya. Nah, di sini ada cerita membersihkan sampah. Silahkan kalian baca ya anak soleh-soleha sampai halaman 72. Nah, setelah kalian membaca bacaan tersebut, silahkan jawab pertanyaan di Ayo Jawab. Ada 5 pertanyaan, jawabannya ada pada bacaan. Setelah itu, kalian buka bukunya halaman 74. Nah, di sini ada kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, membersihkan lingkungan tempat tinggal merupakan kewajiban setiap warga masyarakat yang harus dipenuhi. Apakah kewajiban warga masyarakat lainnya? Ayo kita pelajari. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Karena itu, manusia hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian dari suatu masyarakat. Dalam kehidupannya, manusia harus menyadari akan martabat, harga diri, hak, dan kewajibannya. Setiap melaksanakan kewajiban, manusia akan mendapatkan hak. Hak dan kewajiban harus seimbang. Hak dan kewajiban yang seimbang akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Kewajiban banyak macamnya. Contohnya, kewajiban manusia sebagai warga masyarakat antara lain menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan tempat tinggal, mengikuti kegiatan yang diadakan dalam warga masyarakat, menghormati dan menghargai tetangga dan warga masyarakat, mengasihi dan saling membantu tetangga dan warga yang membutuhkan bantuan, mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggal, berperan serta membangun dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, itulah tadi kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Adapun hak kita sebagai warga masyarakat. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Hak penting untuk dipenuhi sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia. Berikut beberapa hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, hak dengan tenang, aman, dan damai. Menjalankan ibadah dengan tenang sesuai keyakinan yang dimiliki. Mendapat perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya. Mendapat kesempatan untuk berpendapat dan berorganisasi. Dihargai dan dihormati warga lainnya. Hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menggunakan sarana dan prasarana dalam masyarakat. Nah, itulah tadi hak sebagai warga masyarakat. Setelah kalian mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat, kerjakanlah Ayo Berlatih. Tulislah beberapa sikap yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, silahkan kalian tuliskan 3 sikap yang memenuhi kewajiban dalam masyarakat. Setelah itu, kalian buka halaman 76. Nah, di sini ada Ayo Belajar ya, pengelolaan usaha.
Nah, Pak Pande mengelola usaha kerajinan logam dibantu warga yang bekerja kepadanya. Pengelolaan suatu usaha dapat dilakukan sendiri, namun ada pula usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh suatu kelompok. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari usaha yang dikelola sendiri, usaha yang dikelola secara berkelompok, dan sikap dalam berusaha. Nah, usaha yang dikelola sendiri seperti umumnya menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, ada juga yang dibantu tenaga lain sebagai pekerja dan di atas tanggung jawab sendiri. Keuntungan yang diperoleh juga untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Contohnya, perdagangan kecil atau kerajinan anyaman yang dilakukan di rumah atau industri rumah tangga, dan biasanya juga membuka warung makanan. Nah, seorang yang mempunyai bakat dagang biasanya bisa sukses dengan melakukan bisnis sendiri. Membuka bisnis sendiri harus ulet. Jadi tidak, kalau mau sukses ya harus ulet ya. Yang kedua adalah usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola secara berkelompok atau secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil itu dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Berbagai usaha yang dilakukan secara berkelompok biasanya membentuk badan usaha. Contohnya firma, atau pernah dengar ada CV ini, PT ini, PT itu perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN, badan usaha milik negara. Apa sih itu firma? Atau biasa disingkat FA. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama. Pemilik firma terdiri atas beberapa orang yang bersekutu. Masing-masing anggotanya menyerahkan kekayaan pribadi sesuai akta perusahaan. Kemudian, apa itu persekutuan komanditer atau CV? Merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang. Masing-masing mempercayakan ruang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. PT, perseroan terbatas, organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi, dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang berlaku pada perusahaan. Koperasi, masih ingatkah kamu dengan pembahasan koperasi pada kelas sebelumnya? Koperasi merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan. Tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dari koperasi akan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah perusahaan milik negara yang dimiliki pemerintah sebuah negara. Contohnya, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia, PT Pertamina. Nah, adapun yang ada di kota kita atau di Kabupaten Pangkep adalah Sementonasa ya, dia masuk BUMN. Oke, lanjut deh. Halaman 78, sikap dalam berusaha. Berbagai jenis usaha melibatkan pengusaha dan karyawan yang bekerja di perusahaan. Pengusaha dan karyawan harus mempunyai sikap yang positif dalam berusaha. Sifat jujur dan kerja keras menjadi landasan dalam memproduksi suatu barang. Barang-barang yang dihasilkan haruslah berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Perusahaan yang mempunyai komitmen baik pasti produknya akan diterima masyarakat luas. Nah, itulah tadi anak soleh-soleha, jenis-jenis pengelolaan usaha dan sikap dalam berusaha. Nah, ingat ya, dalam sikap kita dalam berusaha yang harus kita pegang teguh adalah sifat jujur dan sifat bekerja keras. Jangan lupa kita harus bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Nah, setelah kalian mempelajari hal tersebut, silahkan kalian kerjakan ayo jawab. Ada 5 pertanyaan yang kalian harus jawab yang jawabannya sesuai Bunda jelaskan sebelumnya. Setelah itu silahkan kalian buka halaman 79. Nah,
Ayo lakukan, kalian kerja ya. Ini kalian akan mewawancarai 3 responden, 3 saja ya, tentang macam-macam kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, yang kalian wawancarai adalah teman kalian yang mempunyai usaha, yang orang tuanya mempunyai usaha di rumahnya. Nah, jadi kalian tidak usah ke rumah warga untuk mencari responden, tapi respondennya adalah teman kalian yang orang tuanya punya usaha. Kemudian kalian isi tabelnya, siapa nama responden. Nama respondennya itu boleh nama orang tuanya atau nama teman kalian. Kemudian di jenis kegiatan ekonominya seperti apa. Tadi misalnya Pak Pade, jenis kegiatan ekonominya adalah usaha kerajinan ya. Kemudian jenis pengelolaannya itu apakah dia termasuk perseorangan atau kelompok. Kalau Pak Pade tadi termasuk perseorangan. Nah, seperti itu ya. Jadi silahkan kalian cari respondennya, yaitu teman kalian sendiri. Nah, setelah itu kalian tuliskan hasil wawancara kalian pada tabelnya. Oke, anak soleh-soleha, itulah tugas kalian hari ini. Semoga mudah dan menyenangkan, insya Allah ya. Tidak ada yang sulit. Jika ada yang sulit, kalian boleh bertanya dan boleh juga mencari alternatif lain untuk kalian cari referensi ya, misalnya di Google ataupun di buku-buku lain. Baik anak soleh-soleha, terima kasih. Semoga semuanya masih semangat ya. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.